Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan video ini. Perkenalkan, nama saya Mahsumi, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sri Handiani, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan assignment dari kelas kami, yaitu Corporate Communication Class, yang diampu oleh Dr. Leila Monaganim selaku dosen kami. Nah, sekarang saya akan share screen dari presentasi ini, dan saya harap semuanya bisa melihat dengan jelas. Assignment kami adalah tentang krisis ekonomi Garuda Indonesia. Jadi bagaimana mereka mengalami krisis terkait dengan isu yang dialaminya, dan kemudian bagaimana manajemennya dari sisi ilmu komunikasi. Oke, without any further ado, akan saya lempar kepada Nyoman untuk presentasi selanjutnya. Silakan Nyoman. Baik, terima kasih Mbak Yumi. Untuk yang pertama ini, kami akan mempresentasikan mengenai profil perusahaan pertama, yaitu Garuda Indonesia, di mana Garuda Indonesia merupakan penerbangan sipil Indonesia yang tercipta pertama kali atas inisiatif dari Angkatan Udara Republik Indonesia dengan menyewa pesawat yang dinamai Indonesia Airways kepada pemerintah Burma pada tanggal 26 Januari 1949. Peran Indonesia Airways ini berakhir setelah disepakatinya konferensi meja bundar pada tahun 1949. Seluruh awak dari pesawatnya bisa kembali ke Indonesia pada tahun 1950 dan setibanya di Indonesia, semua pesawat dan fungsinya dikembalikan kepada AURI ke dalam formasi Dinas Angkatan Udara Militer. Pada tanggal 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesia Airways sebagai nama maskapai dari Garuda Indonesia ini. Dalam mempersiapkan kemampuan staf udara, maka KLM bersedia menempatkan sementara stafnya untuk tetap bertugas sekaligus melatih para staf udara di Indonesia. Karena itulah, pada masa peralihan ini, Direktur Utama pertama GIA merupakan orang Belanda, yaitu DRE Koningsberg, yaitu armada pertama GIA, merupakan peninggalan KLM IB. Sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 28 Desember 1949, dua buah pesawat Dakota berangkat dari Bandar Udara Kemayoran menuju Yogyakarta untuk menjemput Soekarno dan dibawa kembali ke Jakarta yang sekaligus menandai perpindahan kembali ibu kota RI ke Jakarta. Sejak itulah GIA terus berkembang sehingga dikenal sebagai Garuda Indonesia. Setahun kemudian di tahun 1950 Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut Garuda Indonesia mengoperasionalkan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang dan 8 Convair 280. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama ke Mekah membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Selanjutnya Mbak Yumi. Oke, selanjutnya adalah visi misi dari Garuda Indonesia.
Yang pertama, visinya menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Sedangkan untuk misinya sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Oke. Oh, Mbak Nyoman, Next, visi Mbak. dan misinya jelas ya. Kalau Garuda itu dia berarti punya corporate culture. Iya, betul. Nah, seperti yang tadi sudah Mbak Yumi sampaikan, corporate culture dari Garuda Indonesia itu yang pertama ada efisien and efektif, di mana dari corporate culture ini bekerja dengan akurat, hemat, dan tepat waktu guna memberikan hasil yang berkualitas. Kedua, ada loyalty, yaitu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Yang ketiga, customer centricity, yaitu melayani dengan tulus dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah honesty and openness, atau menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi dan perusahaan. Yang kelima adalah integrity, yaitu menunjang tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Baik, selanjutnya adalah definisi krisis. Menurut G. Harrison dalam Kriantono, memberikan definisi krisis merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Di mana pada krisis ini pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi langkah-langkah yang berani untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif yang mempengaruhi organisasi dan pabriknya, produk, dan serta reputasinya. Dari permasalahan terkait dengan perekonomian Garuda, kami mengambil tentang grounded lessor pesawat Garuda Indonesia, di mana pada pemberitaan yang sedang marak di media yang kami lihat terkait dengan krisis perekonomian yang dialami oleh Garuda, pihak manajemen Garuda sendiri telah melakukan percepatan pengembalian lebih awal armada yang belum jatuh tempo pada masa sewanya. Langkah tersebut ditandai dengan pengembalian 2 armada, yaitu B737-800NG kepada salah satu lessor pesawat. Adapun percepatan pengembalian tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama antara Garuda Indonesia dan pihak lessor pesawat, di mana salah satu syarat pengembalian pesawat adalah dengan melakukan perubahan kode registrasi pesawat terkait. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Septiaputra, mengungkapkan percepatan pengambilan armada yang belum jatuh tempo pada masa sewanya ini merupakan bagian dari langkah strategi Garuda Indonesia dalam mengoptimalisasikan produktivitas armada dengan mempercepat jangka waktu sewa pesawat tersebut. Hal ini di mana menjadi salah satu strategi yang penting dilakukan oleh Garuda di tengah tekanan kinerja usahanya yang berimbas pada pandemi COVID ini. Fokus dari Garuda Indonesia sendiri adalah penyesuaian terhadap proyeksi kebutuhan pasar di era kenormalan yang baru. Selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya, itu Mbak Yumi. Silakan Mbak Yumi. Baik, teman. Tadi penjelasan yang sangat komprehensif terkait overview Garuda dan juga krisis yang sedang dialaminya, yaitu grounded lessor yang kami highlight. Oke, next slide. Nah, di sini paling pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita menentukan langkah-langkah yang sesuai dalam melakukan crisis management. Di sini ada 8 langkah yang saya peroleh dari modul Dr. Lela Munah.
Yang pertama di sini adalah kita harus dapat mengambil alih kendali situasi walaupun kita sedang berada dalam kondisi yang krisis. Nah, di sini pentingnya kita memiliki pemikiran yang tenang dan tidak gampang panik. Nah, yang kedua adalah kumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait dengan krisis ini dan apa-apa saja yang nanti dibutuhkan untuk penanganannya ke depan. Yang ketiga, tentukan sebuah pusat manajemen krisis. Jadi harus ada suatu titik atau pusat manajemen yang dibentuk untuk penanganan krisis ini dan ini harus dilakukan dengan segera. Yang keempat adalah berkomunikasi awal dan sering. Nah, ini tentunya adalah langkah yang sangat penting, terutama bagi orang komunikasi, karena ini seperti jantung kita dalam menangani perkara ini atau krisis ini. Yang kelima adalah memahami misi media di dalam sebuah krisis. Jadi kita harus bisa utilize media dan misinya dalam penanganan krisis yang terjadi di organisasi kita dan dalam hal ini tentunya dalam organisasi Garuda. Langkah keenam adalah berkomunikasi langsung dengan konstituen yang terkena dampak. Yang terkena dampak tentunya karena ini adalah BUMN, bukan hanya stakeholders internal dari Garuda, tapi juga negara dan masyarakat. Langkah ketujuh adalah ingat bahwa bisnis harus berlanjut. Jadi walaupun saat ini terkena isu yang mungkin menjadi penghalang bagi kinerja Garuda, tetapi ini tidak boleh menjadi alasan bahwa bisnis mereka berhenti. Selama penanganan krisis manajemen, bisnis atau operasional hariannya harus tetap berjalan. Nah, langkah ke-8 di sini adalah pembuatan rencana atau plan untuk menghindari krisis lain secepatnya. Baik itu adalah krisis yang terjadi karena impact dari krisis yang sekarang ada ataupun krisis lain yang serupa dengan yang saat ini. Nah, teman-teman di sini saya punya sebuah video tanggapan dari Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan krisis yang saat ini dialami oleh Garuda. Mari kita tonton bersama. Sejak awal kami di kementerian meyakini bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda itu mengenai lessor. Di situ ada 36 resor yang memang kita harus petakan ulang. Mana lessor yang sudah masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif. Nah, itu yang pasti kita akan stand still, bahkan negosiasi keras. Tetapi kita juga mesti jujur, memang ada lessor yang tidak ikutan dengan kasus itu. Tetapi pada hari ini kemahalan, karena ya kondisi. Nah, itu yang kita juga harus negosiasi ulang. Nah, beban terberat saya rasa itu. Beban kedua terberat yaitu memang kita harus berani merubah bisnis model tidak hanya Garuda, tapi juga banyak perusahaan BUMN setelah pasca COVID. Nah, khususnya untuk Garuda, kita bisa lihat dari data-data sebelumnya bahwa memang kan sebenarnya traveling yang ada di Indonesia itu 78% domestik. Hanya 22% yang asing. Nah, kebetulan kita negara kepulauan yang mestinya kita lebih baik fokus di domestik. Untuk luar negerinya kita ya code sharing aja, karena memang banyak negara yang pasti harus melakukan ekspansi internasional karena memang negaranya hanya sepulau atau setitik. Nah, kita ya nggak perlu dengan kekuatan domestik kita bermain dengan market yang sama dengan mereka, karena itu beda bisnis model. Tentu yang lainnya juga, tadi saya sampaikan kenapa saya senang sekali Komisi 6 bisa mendukung mengenai kebijakan. Karena tidak mungkin kami BUMN tidak bisa sustain kalau kebijakannya berubah-berubah atau kebijakan yang kurang menguntungkan. Nah, dengan COVID sendiri, alhamdulillah
kita sudah banyak bicara dengan Menteri Perhubungan dan beliau mendukung ya bagaimana nanti airport di Indonesia sendiri ya memang tidak bisa semua jadi open sky. Ya, jadi semua airport itu dibuka untuk pesawat asing mendarat. Nah, kita kembali harus realita, apalagi dengan kondisi COVID ya. Kondisi COVID ini kita nggak mungkin juga semua titik di mendarati orang-orang yang kita tahu, apalagi kondisi pandemi ini sangat masih terjadi. Ya, ini kesempatan juga kita sinkronisasi dengan kementerian lain. Kalau airportnya titik-titik yang dibuka, nah dari airport titik itu maka Garuda bisa menyebar ke 20 kota. Nah tapi titik airport itu dibuka, tetapi dari titik ke dalam domestik itu hanya Garuda ataupun misalnya penerbangan swasta. Nah ini yang kita lakukan dan kita mesti ngelihat memang toh beberapa negara lain seperti Cina dan Amerika juga seperti itu. Kita mau ke Amerika juga hanya beberapa airport yang bisa dimendarati, nggak bisa semua kota. Di Cina juga seperti itu. Nah ini Pak Menteri, ini menarik. Jangan hanya Garuda, Pak. Pelabuhan juga saya kira bisa aja di 2 titik aja, jangan semua. Supaya terlautnya bisa kejadian. Makasih ya. Maaf pimpinan. Nah ini yang memang tadi kenapa saya sangat mendukung ketika Komisi 6 menyampaikan itu, karena memang yang namanya kebijakan ini sangat berpengaruh kepada kita. Oke, itu tadi pendapat dari Menteri BUMN kita, Erick Thohir. Dan kita lihat bahwa dalam penanganan krisis ini, grounded laser ini, Erick Thohir memiliki beberapa penyelesaian, tapi penyelesaiannya itu tidak terfokus pada segi komunikasi, melainkan juga pada segi manajemen, bisnis, dan juga ada segi kesehatan. Ya, karena ini adalah tugas beliau sebagai menteri, jadi untuk memperhatikan semua aspek terkait krisis ini. Nah, saya akan move ke slide selanjutnya. Nah, kalau input dari segi komunikasi, kita diminta memberikan solusi sebagai communication expert. Input yang akan saya berikan yang pertama adalah melakukan audit ke lembaga Garuda Indonesia dan mengumumkan hasilnya ke publik untuk kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada BUMN ini. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan communication skill dari orang yang menyampaikan pesan. Dan juga bagaimana kita melihat bahwa walaupun Garuda sudah memiliki corporate culture yang salah satunya adalah honesty, tetap saja kan terjadi korupsi di sana. Dan korupsi ini menjadi salah satu akar juga kenapa bisa terjadi krisis ekonomi yang sangat besar di Garuda. Nah, untuk itulah maka solusi kedua kami dari segi komunikasi adalah dengan mengganti direksi-direksi yang terbukti melakukan pelanggaran. Kalau kalimatnya cuma sampai di sini, ini berarti lebih ke solusi bisnis kan atau manajemen ketimbang komunikasi. Tetapi hal ini dilakukan sebagai bentuk dari corporate social responsibility. Kenapa ini bagian dari CSR? Karena dengan penggantian direksi-direksi ini, maka diharapkan ke depannya akan timbul atau dibuat suatu kebijakan-kebijakan baru yang dapat menanggulangi agar isu sejenis tidak terjadi kembali ke depannya. Dan hal ini bisa diharapkan untuk selalu dimonitor efektivitasnya, tidak hanya oleh menteri sendiri, tapi juga oleh internal Garuda dan dibantu pengawasannya oleh masyarakat. Karena biar bagaimanapun, sebagai BUMN, Garuda ini tidak hanya milik Garuda sendiri saja, tapi juga milik semua masyarakat Indonesia dan merupakan airlines yang menjadi kebanggaan kita. Nah, itu saja kalau dari saya. Dari Nyoman ada yang ditambahkan lagi nggak? Nggak ada, Mbak Yumi. Oke, kalau begitu itu saja dari kami pada kesempatan ini. Sampai jumpa semuanya dan semoga kalian sehat-sehat saja dimanapun berada. Oke, that's it. Bye.